Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas dan Mbak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Aldan Pratama Syahputra dari NIM G002453 dari kelompok A9. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi traktus digestivus superior, perjalanan makanan dari mulut hingga lambung. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi bagian penting dari sistem pencernaan manusia, traktus digestivus superior. Kita akan memulai perjalanan dari mulut, tempat makanan pertama kali masuk, hingga lambung, bagian vital yang berperan dalam pencernaan. Kita akan membahas anatomi dan fungsi masing-masing organ, serta peran penting sfinkter dalam proses pencernaan. Yang pertama ada anatomi dan fungsi traktus digestivus superior. Pertama ada mulut. Mulut adalah gerbang masuk makanan ke dalam tubuh. Di sini terjadi proses pencernaan awal, yaitu pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Gigi mengunyah makanan menjadi potongan-potongan kecil, lidah membantu mencampur makanan dengan air liur yang mengandung enzim amilase yang memulai pemecahan karbohidrat. Lalu masuk ke esofagus. Esofagus adalah saluran panjang yang menghubungkan mulut dengan lambung. Kontraksi otot-otot di dinding esofagus mendorong makanan ke arah lambung. Gerakan ini disebut peristaltik. Lalu ada lambung atau gaster. Gaster adalah organ yang berbentuk seperti kantung. Di sini terjadi pencernaan kimiawi dan mekanis yang lebih lanjut. Gaster mengeluarkan asam lambung dan enzim pepsin yang membantu memecah protein. Lalu ke peran-peran sfinkter dalam proses pencernaan. Yang pertama ada upper esophagus sphincter atau sfinkter esophagus atas. Upper esophagus sphincter berfungsi untuk mencegah makanan kembali ke mulut. Sphincter ini terletak di persimpangan antara faring dan esophagus. Lalu yang kedua ada sphincter esophagus bawah atau lower esophagus sphincter. Lower esophagus sphincter berfungsi untuk mencegah reflux asam dari lambung kembali ke esophagus. Sphincter ini terletak di persimpangan antara esophagus dan lambung. Lalu yang ketiga ada sphincter pylorus. Sphincter pylorus terletak di persimpangan antara lambung dan duodenum. Sphincter ini membuka dan menutup untuk mengontrol aliran makanan dari lambung ke duodenum. Lanjut ke mekanisme gerakan pencernaan. Yang pertama, gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan kontraksi dan relaksasi otot polos di dinding saluran pencernaan. Gerakan ini mendorong makanan melalui esofagus, lambung, dan usus. Lalu yang kedua ada segmentasi. Segmentasi adalah kontraksi otot polos yang bergantian di sepanjang usus halus. Gerakan ini membantu mencampur makanan dengan enzim pencernaan dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Lalu yang ketiga ada motilitas lambung. Lambung melakukan gerakan pencampuran dan penggosongan yang membantu memecah makanan dan mengosongkan isi lambung ke usus halus. Next, kita ke kompensasi sfinkter saat makan rakus atau makan banyak. Yang pertama, peningkatan kecepatan peristaltik. Saat makanan dalam jumlah besar, tubuh meningkatkan kecepatan peristaltik untuk mendorong makanan lebih cepat melalui esofagus menuju lambung. Yang kedua, ada relaksasi sfinkter esofagus bawah. Lower esophagus sphincter sedikit berelaksasi untuk memungkinkan aliran makanan yang lebih besar masuk ke lambung. Namun, relaksasi ini harus dalam batas aman untuk mencegah reflux asam. Yang ketiga, peningkatan kontraksi lambung. Lambung meningkatkan kekuatan dan kecepatan kontraksi untuk mencampur dan mengosongkan makanan yang berlebihan lebih efisien. Lalu kita ke apa sih yang terjadi kalau kita makan all you can eat? Yang pertama, ada peningkatan tekanan intraabdominal. Makanan dalam jumlah besar dapat meningkatkan tekanan di dalam rongga perut yang dapat memberikan tekanan tambahan pada organ-organ pencernaan termasuk lambung dan esofagus. Lalu yang kedua ada reflux asam. Makan berlebihan dapat memicu reflux asam karena tekanan intraabdominal yang tinggi dapat menyebabkan asam lambung kembali ke esofagus. Lalu yang ketiga ada perlambatan pencernaan lambung, pencernaan. Makanan berlebihan dapat memperlambat proses pencernaan karena lambung membutuhkan waktu lebih lama untuk mengosongkan diri. Hal ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan perut dan gangguan pencernaan. Lalu kita masuk ke gangguan dan gejala-gejala pada penyakit penyakit pada traktus digestivus superior. Yang pertama ada reflux asam dengan gejala sensasi terbakar di dada, rasa asam di mulut, dan nyeri dada. Yang kedua ada esofagitis seperti nyeri menelan, kesulitan
menelan dan rasa sakit di dada, lalu ada gastritis seperti gejalanya seperti nyeri perut, mual, muntah dan kehilangan nafsu makan, lalu ada ulcus pepticum atau luka di lambung. Gejalanya meliputi seperti nyeri perut yang intens, muntah darah, dan tinjanya berwarna hitam. Sekian dari saya mengenai traktus digestivus superior. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyebutan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan Mbak.